Sahabat, inilah wajah-wajah kesesatan yang bersembunyi di balik kedok spiritualitas. Jalan yang seolah-olah bercahaya tetapi sesungguhnya membawa pada kegelapan. Mereka yang mengikuti jalan ini mengira telah menemukan kebebasan, tetapi sesungguhnya mereka telah terikat pada belenggu kebingungan yang mereka ciptakan sendiri. Mereka merasa telah mencapai pencerahan, padahal yang mereka temui hanyalah bayang-bayang yang menyesatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Taura yang dirahmati Allah, jika video ini lewat di berandamu berarti ini adalah petunjuk dari Allah untukmu. Setidaknya luangkanlah waktu sejenak untuk menulis sholawat kepada Rasulullah di kolom komentar sebagai tanda bukti akan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Dan sebagai umatnya semoga di akhirat nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini kita masih akan bersama-sama mendengarkan rangkaian nasihat-nasihat bijak dari Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang kami kutip dari kitab Sirrul Asrar, kelompok-kelompok yang menyimpang dari ajaran Islam. Sahabatku, tidak semua yang bersinar adalah cahaya, dan tidak semua yang mengikuti jalan spiritual benar-benar menuju ke arah kebenaran. Ada yang tersesat dalam keindahan semu, terbuai oleh ilusi yang mereka ciptakan sendiri, mengira telah mencapai puncak ketakwaan, padahal tanpa sadar melangkah menuju jurang yang dalam. Inilah kisah tentang dua jalan yang terbentang dalam perjalanan keruhanian manusia. Jalan yang lurus dan penuh cahaya, serta jalan yang berliku penuh dengan kesesatan yang diselimuti oleh kabut kebingungan. Orang-orang yang menempuh jalan kerohanian terbagi menjadi dua golongan besar. Golongan pertama adalah mereka yang berpegang teguh pada tuntunan Allah dan Rasul-Nya, mengikuti jejak-jejak para sahabat yang telah membuktikan ketulusan iman dan kesucian hati mereka. Mereka adalah pengikut jalan yang lurus, kaum Sunnis yang menjalani hidup sesuai dengan perintah Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Bagi mereka, agama bukan sekedar aturan kaku yang dipaksakan, melainkan cahaya yang menerangi langkah hidup, kesejukan yang menenangkan hati, dan hikmah yang memperkaya jiwa. Mereka menjalankan ibadah bukan karena takut ataupun terpaksa, tetapi karena cinta dan kerinduan kepadanya. Mereka inilah hamba-hamba Allah yang dijanjikan tempat di surga. Sebagian dari mereka bahkan mendapat kemuliaan untuk memasuki surga tanpa hisab. Sementara yang lain mungkin harus melewati sedikit ujian sebelum mencapai kebahagiaan abadi. Namun sahabat, tidak ada dari mereka yang kekal dalam neraka, karena mereka tetap berada dalam naungan rahmat ilahi. Sebaliknya, ada golongan kedua yang menempuh jalan yang menyimpang. Mereka yang mengira telah menemukan pencerahan, padahal yang mereka temukan hanyalah bayang-bayang fata morgana. Mereka menciptakan aturan sendiri, menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, menganggap diri mereka lebih tinggi dari hukum yang ditetapkan Allah dan Rasul-Nya. Nabi Muhammad SAW telah memperingatkan umatnya bahwa mereka akan terpecah menjadi banyak golongan, sebagaimana umat-umat sebelumnya yang telah terpecah belah. Dari 73 kelompok, hanya satu yang berada dalam kebenaran, sementara yang lainnya terjerumus dalam kesesatan.
Di antara jalan yang menyimpang itu terdapat berbagai kelompok dengan pemahaman yang keliru tentang makna spiritualitas. Ada kelompok hululia yang percaya pada penjelmaan dalam bentuk makhluk atau manusia, menghalalkan pandangan terhadap aurat yang bukan hak mereka, dan mengabaikan batasan-batasan yang telah ditetapkan dalam Islam. Mereka menganggap bahwa kecantikan bisa dinikmati tanpa batas, tanpa memandang apakah itu istri orang lain, anak perempuan, ataupun saudara perempuan. Sebuah kebebasan yang sesungguhnya bukanlah kebebasan, melainkan jeratan yang semakin menyesatkan. Lalu kemudian ada kelompok halia yang mencari ekstasi spiritual dengan cara yang tidak diajarkan oleh Nabi. Mereka menari, menyanyi, menjerit, dan bertepuk tangan dengan dalih mencapai keadaan zauq. Sebuah pengalaman mistis yang mereka anggap sebagai pencerahan. Mereka meyakini bahwa guru mereka berada di atas hukum agama, seakan-akan telah mencapai derajat yang membebaskan mereka dari kewajiban syariat. Namun sahabat, apakah mungkin seseorang yang benar-benar mencintai Allah dan Rasul-Nya justru melanggar perintah yang telah ditetapkan? Kemudian muncul kelompok Auliyaiyah, kelompok yang mendakwa bahwa mereka lebih dekat dengan Allah dibandingkan para nabi. Mereka percaya bahwa seorang wali menerima ilmu langsung dari Tuhan tanpa perantara malaikat Jibril, sehingga kedudukannya lebih tinggi daripada seorang rasul. Keyakinan semacam ini bukan hanya sesat, tetapi juga menodai ajaran tauhid yang suci. Jika seorang nabi saja tetap tunduk pada wahyu Allah, bagaimana mungkin seorang manusia biasa mengklaim memiliki kedudukan yang lebih tinggi? Lalu ada pula kelompok Syamuraniyah yang percaya bahwa dunia ini kekal dan tidak mengenal hukum halal serta haram. Mereka menjadikan musik sebagai bagian dari ibadah, mencampurkan lelaki dan perempuan dalam ritual mereka tanpa batasan, bahkan menghapus perbedaan gender dalam pergaulan mereka. Bagi mereka kebebasan adalah mutlak, tanpa ada aturan yang mengikat. Namun, apakah benar kebebasan itu berarti melepaskan diri dari segala tuntunan ilahi? Ataukah itu justru bentuk lain dari keterikatan pada hawa nafsu yang menyesatkan? Kemudian kelompok Hubiyah yang meyakini bahwa ketika seseorang telah mencapai cinta sejati kepada Tuhan, maka semua kewajiban agama terangkat darinya. Mereka menanggalkan pakaian syariat dengan alasan telah mencapai ma'rifatullah, membiarkan aurat terbuka karena menganggap dirinya telah bebas dari segala keterikatan duniawi. Namun sahabat, apakah cinta sejati kepada Allah berarti mengabaikan perintahnya? Ataukah cinta itu justru dibuktikan dengan ketaatan yang sempurna? Di suatu zaman yang gemilang di mana cahaya ilmu menerangi jalan para pencari kebenaran, terdapat pula sisi gelap yang melahirkan sekte-sekte yang menjauh dari hakikat. Mereka adalah golongan yang tersesat, melangkah ke dalam kabut kebingungan, terjerembab dalam ilusi yang mereka ciptakan sendiri. Kelompok Huriyah layaknya Haliyah adalah kelompok yang menolak batasan diri. Mereka menolak aturan, menari dalam kebebasan yang semu, seakan terserap dalam dunia yang fana. Dalam keadaan kerasukan mereka mengklaim bertemu dengan bidadari, merasakan keintiman yang tak nyata. Namun ketika kesadaran kembali, mereka tersadar dalam kehampaan, membersihkan diri dengan mandi junub, seolah-olah ingin menghapus jejak kebohongan yang mereka ciptakan sendiri. Tetapi kebohongan tak bisa dihapus dengan air, dan akhirnya mereka hancur dalam tipu daya mereka sendiri. Kemudian ada kelompok Ibahiyah, kelompok yang mengaburkan garis antara yang halal dan haram. Mereka mengangkat bendera kebebasan mutlak, mengguncang nilai-nilai suci,
dan membiarkan arus syahwat mengalir tanpa kendali. Mereka menanamkan benih pemikiran ini ke dalam hati kaum perempuan, seakan semua batasan tak lagi berarti. Namun sahabat, kebebasan yang tidak berpijak pada kebenaran hanya akan melahirkan kekacauan, menjauhkan manusia dari fitrah yang murni. Di sudut lain, kelompok Mutakasilia mengangkat kemalasan sebagai prinsip hidup. Mereka menanggalkan usaha, memilih menjadi peminta sedekah yang berpindah dari pintu ke pintu lainnya, mengaku telah meninggalkan dunia. Namun sahabat, dunia tidak bisa ditinggalkan tanpa perjuangan. Mereka yang membiarkan diri tenggelam dalam kemalasan pada akhirnya hanya akan mendekap kehancuran, terperangkap dalam lingkaran kegagalan yang mereka ciptakan sendiri. Ada pula kelompok Mutajahiliyah, mereka yang berpura-pura bodoh, mengenakan pakaian yang tidak sopan, meniru gaya hidup kaum yang jauh dari cahaya agama. Mereka merasa bebas dengan penyimpangan, padahal kebebasan sejati hanya bisa ditemukan dalam ketaatan. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperingatkan kita, jangan cenderung kepada yang berbuat dosa, tetapi mereka menutup telinga. Mereka melangkah dengan kebutaan hati tanpa menyadari bahwa langkah mereka semakin menjauh dari rahmat ilahi. Lalu kelompok Wafiqiyah adalah golongan yang menolak jalan kebenaran dengan dalih bahwa hanya Allah yang bisa mengenali dirinya. Mereka menolak ilmu, membuang petunjuk, dan tersesat dalam kejahilan yang mereka anggap sebagai kebijaksanaan. Padahal tanpa ilmu bagaimana mungkin seseorang memahami kehendaknya? Kejahilan yang disengaja adalah jalan menuju kehancuran, karena tanpa cahaya ilmu manusia hanya akan tersandung dalam gelap. Sementara itu kelompok Ilhamiyah lebih memilih ilham sebagai petunjuk, meninggalkan Al-Quran dan ilmu pengetahuan. Mereka berkata bahwa Al-Quran adalah hijab dan puisi adalah kitab suci mereka. Mereka mengajarkan syair kepada anak-anak mereka, tetapi mengabaikan sholat, meninggalkan sujud yang menjadi puncak ketundukan seorang hamba. Mereka memilih jalan yang menyesatkan, membiarkan hati mereka terhanyut dalam arus yang tak memiliki pegangan. Sahabat, di masa lalu para sahabat hidup dalam suasana keruhanian yang tinggi, disinari oleh keberkahan kehadiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun seiring waktu, kemurnian itu perlahan memudar. Jalan kebenaran memang tetap ada, tetapi terpecah menjadi banyak cabang, semakin sulit untuk ditemukan. Di antara pecahan itu ada yang hanya tersisa pakaian kebesaran tanpa makna, sekedar rupa tanpa jiwa. Sebagian dari mereka menyebut diri Kalandari, mengembara sebagai peminta sedekah. Ada pula Haidari, berpura-pura menjadi pahlawan, dan Adami yang mengaku mengikuti jejak Ibrahim al-Adham, tetapi hanya meniru tanpa memahami makna yang sejati. Kini semakin sedikit mereka yang tetap teguh di jalan kebenaran. Namun sahabatku, bagi mereka yang benar-benar mengikuti jejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dapat dikenali dari dua hal. Yang pertama, kehidupan sehari-hari mereka yang tetap teguh dalam hukum agama, dan yang kedua, keteladanan yang mereka pancarkan membimbing sesama dengan cahaya kebenaran. Hanya Nabi yang menjadi teladan sejati bagi mereka. Dialah puncak kebenaran yang harus diikuti tanpa ragu. Hanya melalui jejaknya kita akan menemukan keselamatan. Sahabat, inilah wajah-wajah kesesatan yang bersembunyi di balik kedok spiritualitas. Jalan yang seolah-olah bercahaya, tetapi sesungguhnya membawa pada kegelapan. Mereka yang mengikuti jalan ini mengira telah menemukan kebebasan,
tetapi sesungguhnya mereka telah terikat pada belenggu kebingungan yang mereka ciptakan sendiri. Mereka merasa telah mencapai pencerahan sejati, padahal yang mereka temui hanyalah bayang-bayang yang menyesatkan. Di dunia yang penuh dengan persimpangan ini, manusia selalu dihadapkan pada berbagai macam pilihan. Mengikuti jalan yang lurus dengan segala tantangannya, atau memilih jalan yang berliku dengan janji-janji palsu yang menggiurkan. Tetapi ketahuilah sahabatku, hanya satu jalan yang akan membawa kita pada kebahagiaan hakiki, yaitu jalan yang telah ditunjukkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Sebab cahaya sejati tidak akan pernah pudar, sementara kilauan palsu hanya akan berakhir pada kegelapan yang tanpa batas. Wahai pencari kebenaran, waspadalah. Jangan biarkan dirimu tersesat dalam ilusi. Orang buta tidak dapat menuntun orang buta. Bukalah mata hatimu, kenali perbedaan antara cahaya dan kegelapan. Jangan biarkan yang kecil dari kejahatan menyusup ke dalam hidupmu, karena dari yang kecil itulah ia akan menjadi besar. Hanya dengan mengikuti jejak Rasulullah SAW, kita akan sampai pada kebenaran sejati. Semoga Allah membimbing kita pada setiap langkah kita, menjauhkan kita dari kesesatan, dan menuntun kita menuju cahaya yang hakiki. Amin, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih sahabat telah menyimak video ini sampai dengan selesai. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya doakan sahabat semua dimasukkan ke surganya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Nantikan kembali konten-konten penuh hikmah dan manfaat dari channel kami. Dan jangan lupa terus dukung channel ini dalam berdakwah dengan cara subscribe, share, dan menyalakan lonceng notifikasinya. Salam cinta dari Haura Studio, di mana sebuah nasihat tak sebatas didengar, namun diresapi oleh jiwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.